A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah makana min nikmatin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku sesama muslim yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita yaitu puasa bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pahala sholat tarawih di bulan Ramadan. Beliau menjawab, barang siapa orang yang beriman yang mengerjakan sholat tarawih di malam yang ketujuh, maka akan mendapatkan pahala seakan-akan ia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam dan membantu beliau dalam memerangi Fir'aun dan Haman. Betapa besar pahala melaksanakan sholat tarawih di malam yang ketujuh seolah-olah memerangi Haman dan Fir'aun. Sebagian umat Islam tentu pernah mendengar nama Haman. Dia adalah seorang Perdana Menteri Fir'aun di Mesir. Di dalam Al-Quran nama Haman disebutkan sebanyak 6 kali. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 36-37, Wallahu a'lam bimuradi, dan berkata Fir'aun, hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta. Kemudian Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 38, Wallahu a'lam bimuradi, dan berkata Fir'aun, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku, maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Berdasarkan keterangan ayat ini dapat diketahui bahwa Haman adalah seorang pembesar Fir'aun dan hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ia bertugas membantu Fir'aun dalam melaksanakan segala perintahnya seperti membuat bangunan yang tinggi, dan Haman adalah sekutu Fir'aun. Dalam pengkajian Al-Quran, diidentifikasi bahwa Haman muncul setelah kembalinya Musa alaihissalam dari Madian. Haman jugalah yang menasihati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan Musa alaihissalam. Pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir, Haman tenggelam bersama Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah. Di kerajaan Fir'aun, Haman menempati beberapa posisi penting kerajaan sebagai menteri, penasihat raja, dan sebagai pelaksana proyek pembangunan menara. Haman diperintahkan oleh Fir'aun untuk membuat menara yang akan digunakan Fir'aun untuk melihat Tuhan Musa alaihissalam. Pembuatan menara itu membutuhkan 50.000 pekerja dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuil. Sudah banyak kaum muslimin yang mengetahui bahwa zaman Nabi Musa alaihissalam yang ketika itu Mesir dikuasai oleh pemimpin raja yang bergelar Fir'aun. Kerajaan Mesir diperintah selama sekitar 3.000 tahun oleh puluhan dinasti. Satu dinasti terdiri atas sejumlah Fir'aun. Menurut para ahli bahwa Nabi Musa alaihissalam hidup sekitar tahun 1212 sebelum Masehi. Fir'aun yang memelihara dan membesarkan Nabi Musa alaihissalam di istananya adalah Ramses II. Setelah dewasa dan berdakwah agama Tauhid, Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun berikutnya, yaitu Merneptah. Kini jasad kedua Fir'aun tersebut dapat disaksikan di museum di Kairo, Mesir. Hal ini mengingatkan pada Al-Quran surat Yunus ayat 92, Walau alami muradi, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Inilah sekilas kisah tentang Haman dan Fir'aun. Mudah-mudahan kisah ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan yang lebih penting lagi bahwa keutamaan melaksanakan sholat tarawih di malam yang ketujuh adalah seakan-akan kita hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam dan membantu beliau dalam memerangi Fir'aun dan Haman. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat tarawih di malam yang ketujuh. Amin ya rabbal alamin.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.